Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahlin nar warzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa iman, Islam, hidayah, taufik, ma'unah, quwwah dan lain sebagainya, sehingga kita bisa hadir kembali dalam majelis yang insyaallah taala penuh dengan keberkahan ini, yaitu majelis ilmu agama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membimbing kita dengan seluruh ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dan juga dengan tingkah laku beliau. Tidak lupa saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jemaah sekalian, marilah kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya amal soleh atau diterimanya amal soleh itu adalah hanya dengan niat yang ikhlas, niat yang benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang akan mendapatkan balasan dari apa yang diperbuatnya, amal soleh yang dilakukannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Pada siang hari ini insyaallah taala, karena ada kendala pada pertemuan yang lalu, karena pertemuan lalu dirasa bahwa suaranya itu sangat tidak kondusif, mengganggu konsentrasi dan lain sebagainya. Ada yang terputus, ada yang macet-macet, sehingga alangkah baiknya jika kita ulangi lagi apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan kita sebagai seorang penuntut ilmu agama dituntut untuk apa? Untuk memupuk niat kita, memupuk semangat kita, tidak pernah bosan, tidak pernah malas dalam mengulang apa yang pernah kita dengarkan, ilmu agama yang pernah kita dengarkan. Apa kata para ulama, bitakrar ya'til qarar wa bitakrar yaqta'ul hablu al hajar. Dengan semakin dengan diulang-ulang, maka ilmu yang pernah kita pelajari akan semakin melekat, akan semakin menancap dan merasuk di dalam hati kita, sebagaimana dengan diulang-ulang juga seutas tali bisa memotong sebongkah batu yang keras. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai pelajaran tentang apa? Tentang rukun wudu yang kedua. Mohon maaf, rukun wudu yang ketiga. Jadi kita sudah membahas rukun wudu yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dan kedua itu adalah rukun wudu yang pertama itu apa? Niat. Yang kedua itu apa? Membasuh muka, membasuh wajah.
Kemudian yang ketiga, di sini Syekh rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, beliau berkata, "Ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima." Ats-tsalitsu, rukun yang ketiga, yaitu rukun wudu yang ketiga adalah ghuslul yadain, yaitu membasuh dua tangan. Membasuhnya itu apa? Membasuhnya itu yang termasuk rukun itu adalah sekali basuhan. Jadi membasuh kedua tangan itu sekali basuhan. Itu yang termasuk rukun. Selebihnya basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu termasuk sunnah. Tidak wajib, tapi apa? Jika dilakukan karena Allah, karena mengikuti Rasulullah, mengharapkan ridha dari Allah, pahala dari Allah, maka apa? Ini bernilai ibadah, ada pahalanya. Itu termasuk perbuatan sunnah. Jika ditinggalkan pun maka tidak mempengaruhi keabsahan dari wudu yang kita lakukan. Jadi apa? Itu adalah perbuatan sunnah. Basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu adalah basuhan yang sunnah. Adapun basuhan yang termasuk rukun, yang termasuk fardu dari wudu itu adalah basuhan sekali. Basuhan pertama kali basuhan yang menyeluruh ke seluruh anggota tangan. Maksudnya anggota tangan itu apa sih? Yang dimaksud dengan anggota tangan itu adalah apa? Ini telapak tangan, al-kaf, zahirahu wa batinah. Jadi apa? Telapak tangan baik yang luar ataupun yang dalam. Ini termasuk tangan. Dan termasuk juga apa? Ini lengan bawah, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-sa'id. As-sa'id yaitu lengan bawah. Lengan bawah dan juga apa ini? Telapak tangan. Jadi telapak tangan ini termasuk tangan. Lengan bawah ini juga termasuk tangan yang wajib hukumnya untuk untuk dibasuh ketika wudu. Fardu, hukumnya fardu untuk dibasuh ketika wudu. Membasuh sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang pernah kita singgung berkali-kali, membasuh itu adalah dengan apa? Dengan mengalirkan air. Dengan mengalirkan air. Airnya itu harus mengalir. Apakah disyaratkan banyak? Tidak. Airnya tidak disyaratkan banyak. Banyak dalam mazhab Syafi'i, air banyak itu adalah air 2 qullah. Tidak disyaratkan airnya yang digunakan untuk wudu itu adalah air yang banyak. Enggak harus 2 qullah. Tidak harus juga 1 ember. Yang penting apa? Intinya adalah terjadi mengalir. Air yang digunakan dalam anggota wudu yang harus dibasuh, air yang digunakan ketika membasuh itu adalah air yang bisa mengalir. Jadi bukan hanya basah-basahan saja. Kalau tadi saya menyebutkan rukun basuhan, saya tidak tahu. Intinya itu apa? Yang termasuk rukun wudu itu adalah apa? Basuhan pertama yang mengenai seluruh anggota tangan. Yang mengenai seluruh anggota tangan. Itu yang termasuk rukun wudu. Rukun wudu itu adalah rukun yang pertama. Basuhan yang pertama. Kemudian kita mengatakan tangan ini dibasuh, bukan diusap. Jadi kalau kita mengatakan dibasuh berarti apa? Airnya itu adalah air yang mengalir,
bukan berarti airnya itu mengalir begitu derasnya dengan air yang banyak, bukan itu. Intinya apa? Air itu adalah air yang mengalir. Jadi seandainya kita menggunakan air yang yang masuk atau seukuran telapak tangan ini, yang masuk dalam cakupan telapak tangan, satu cakupan telapak tangan ini, kalau kita tuangkan ke tangan kita seperti ini, bukankah ini sudah bisa mengalir? Iya, ini sudah bisa mengalir. Jadi kalau kita menggunakan ketika wudhunya ini untuk dengan cara dibasuh pada anggota badan yang wajib dibasuh ketika wudhu, kita gunakan air yang masuk dalam cakupan satu tangan ini, kita gunakan seperti ini, dia mengalir, maka ini mencukupi. Ini artinya apa? Di sini sudah mencukupi. Apakah diwajibkan ketika membasuh itu harus menetes airnya? Tidak wajib. Artinya apa? Artinya jika airnya itu sudah mengalir di atas anggota tubuh kita, di atas anggota wudhu kita, air itu apa? Mengalir di atas anggota yang harus dibasuh. Jika sudah mengalir, maka ini sudah mencukupi. Tidak harus apa? Tidak harus menetes. Tidak harus ada menetes. Jadi apa? Kalau tidak harus menetes, maka diperbolehkan airnya hanya sedikit. Hanya sedikit, yang penting apa? Yang penting sudah bisa mengalir. Mengalir di di anggota badan yang kita basuh. Jadi kita gunakan seperti ini, kita basuh misalnya dari sini. Ini seperti ini bisa. Dari sini ke atas, dari ujung jari juga bisa kita alirkan seperti itu, kemudian kita ratakan ke seluruh anggota tangan kita. Jadi seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan ma'al mirfaqain. Yang wajib dibasuh adalah dua tangan. Kita tadi jelaskan dua tangan, yang dimaksud dengan yad. Tangan itu adalah telapak tangan dan juga siku bawah. Jadi siku bawah. Ini termasuk yad. Tapi apa di sini bukan hanya lengan bawah. Jadi lengan bawah dengan telapak tangan itu adalah termasuk yad. Tapi apa? Harus juga membasuh itu? Ma'al mirfaqain, beserta kedua siku. Siku itu apa? Al mirfaq atau siku itu adalah majma' as-sa'id wal 'adud. Majma'u as-sa'idi wal 'adudi, yaitu tempat berkumpulnya, tempat bertemunya lengan bawah sa'id wal 'adud dan lengan atas. Jadi lengan bawah itu yang ini, lengan atas itu yang nempel ke bahu. Nempel bertemunya lengan atas dan lengan bawah di mana? Di sini. Jadi di sini ada pertemuannya. Ini adalah namanya Namanya siku. Nah, siku ini, mirfaq ini harus dibasuh ketika kita wudhu. Jadi perlu diperhatikan ketika wudhu, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah terburu-buru. Yang penting wudhunya itu harus sah terlebih dahulu. Intinya adalah harus sudah terkena basuhan ke seluruh anggota wudhu yang wajib dibasuh. Jadi diantara yang wajib dibasuh ini, yaitu siku. Kadang orang kalau misalnya terlalu cepat-cepat, terlalu terburu-buru, maka dia hanya membasuh yang sekenanya saja, sedangkan sikunya tidak terkena. Nah, yang seperti ini maka tidak sah wudhunya. Jika tidak sah wudhunya, maka sholatnya juga tidak bisa dikatakan sah. Kemudian di sini dijelaskan wama alaihima, dan segala apa yang ada di atas keduanya. Artinya apa? Wajib juga untuk membasuh segala sesuatu
segala sesuatu yang ada di atas kedua tangan. Segala sesuatu yang ada di atas kedua tangan. Seperti apa? Seperti rambut atau bulu. Jadi meskipun kalau misalnya orang itu adalah orang, nggak tahu, Allahu a'lam, orang mana, tapi kalau misalnya dia itu punya bulu, bulu di lengannya, bulu di tangannya itu adalah bulu yang lebat. Kita dalam pertemuan yang lalu, bulu dikatakan lebat itu bagaimana? Sekiranya kalau kita melihat dari luar atau dari depan, maka apa? Tidak terlihat kulit yang ada di dalamnya. Kulit di dalam rambut tersebut nggak terlihat. Kulit di sela-sela rambut atau bulu tersebut tidak terlihat. Jadi sampai segitunya rambut tangan dia, maka wajib juga untuk membasuh kulitnya dan juga seluruh rambut tangan yang ada di tangannya. Jadi seperti itu. Itu harus dibasuh semuanya, harus terkena basuhan air wudu. Kemudian juga kalau misalnya ada dia punya kukunya panjang, maka apa? Harus dikenakan di bagian atas, di bagian luar, dan juga apa? Dikenakan ke bagian bawahnya, bagian dalamnya itu harus dikenakan ke bagian dalam kuku tersebut, kuku yang panjang itu. Nah, yang seperti ini, kalau misalnya kita keseringan, orang yang punya kuku yang panjang belum terpotong, belum dipotong itu, biasanya kalau ada dia melakukan aktivitas sedikit sudah ada kotorannya. Melakukan aktivitas sedikit ada kotorannya atau apapun itu. Apapun yang dilakukannya, biasanya di bawah tangan, di bawah kuku tangan atau di bawah kuku tangan, kuku kaki, itu biasanya ada kotorannya. Maka dilihat apakah kotoran di bawah kuku tersebut merupakan keringat yang mengering atau bukan. Kalau kotoran tersebut adalah kotoran yang berasal dari keringat yang mengering, biasanya itu kan warna agak keputih-putihan dan kayak gitu kan. Nah, yang seperti ini maka tidak masalah, tidak mempengaruhi sahnya wudu. Yang penting di sini sudah dikatakan mencukupi. Jadi tidak harus menghilangkan kotoran tersebut. Kalau kotoran itu berasal dari apa? Berasal dari keringat yang mengering. Kalau kotoran tersebut tidak berasal dari keringat yang mengering, maka apa? Ini misalnya kalau misalnya habis bermain tepung kena tepung, bermain tanah kena debu tanah dan seterusnya. Maka kotorannya seperti ini, ketika kita wudu harus dibersihkan terlebih dahulu, harus dihilangkan terlebih dahulu dari kuku kita, baru kemudian kita kasih basuhan, baru kita kenakan basuhan air wudu. Begitu juga kemarin kita contohkan apa? Kita contohkan ada beberapa pewarna kuku. Pewarna kuku itu ada macam-macam. Kita lihat apakah pewarna kuku itu adalah pewarna yang meresap ke dalam kuku. Jadi yang tertinggal itu hanya warnanya saja. Warnanya sudah meresap ke dalam pori-pori kuku, ke dalam lubang-lubang kecil kita nggak melihat. Yang penting sudah meresap, benar-benar meresap ke kuku dan tidak ada lapisan di atasnya, maka yang seperti ini juga tidak masalah. Jadi ketika kita wudu, kuku perempuan, kuku siapapun itu, kalau misalnya dia mewarnai kukunya dan pewarna kukunya adalah pewarna yang meresap ke dalam kuku, sudah tidak ada lapisan lagi di atas kuku, maka yang seperti ini sudah dikatakan sah. Artinya tidak ada sesuatu pun yang menghalangi air sampai ke atas kuku. Kemudian kalau ada sesuatu atau pewarna kuku atau apapun itu
pewarna kuku, kemudian ataupun apa istilahnya cat, atau lem, atau getah, atau apa lagi, berbagai hal lainnya yang dianya itu apa, menempel di atas kuku, menempel di atas anggota wudhu, yang mana sekiranya apa, benda tersebut mempunyai lapisan di atas kuku, di atas anggota wudhu kita, seperti cat kuku tadi itu, pewarna kukunya itu hanya melapisi di atasnya, catnya itu hanya melapisi di atasnya, pewarna kuku itu hanya membuat lapisan yang menempel di atas kuku, tidak sampai apa, tidak sampai meresap ke dalamnya, masih ada lapisannya di atas kuku kita, di atas anggota tubuh kita yang lainnya. Maka apa, yang seperti ini juga apa, harus dibersihkan, harus dihilangkan terlebih dahulu, dihilangkan terlebih dahulu. Karena apa, yang seperti itu ini termasuk apa, yang sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh kita, anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh atau dikenai basuhan. Seperti itu. Kemarin juga kita jelaskan bahwasanya kalau misalnya ada orang apa, dia habis jatuh atau apapun, dia mempunyai luka di atas anggota wudhunya, di atas tangannya, di atas wajahnya, atau anggota-anggota wudhu yang lainnya, maka apa, jika anggota wudhu tersebut atau luka tersebut sudah kering, biasanya luka yang sudah kering itu apa, di atasnya ada sebuah lapisan yang keras. Lapisan yang keras ini apa, kita juga wajib membasuh lapisan keras ini, qishratu jurh, atau apa istilahnya itu ya, keraknya luka. Nah, keraknya luka ini wajib untuk kita basuh juga, wajib untuk kita basuh. Kalau jadi apa, kerak luka atau apa istilahnya, luka yang sudah mengering wajib kena basuhan, dan tidak wajib untuk kita hilangkan terlebih dahulu, tidak wajib untuk kita hilangkan terlebih dahulu. Jadi nggak harus, kalau bahasa Jawanya itu dikuii, atau mungkin yang mudah difahami itu adalah apa, nggak harus dikelupas, nggak harus dikuliti terlebih dahulu. Apa kok dikuliti, nggak enak, menyakitkan. Apa, dikupas, nggak harus dilepaskan terlebih dahulu apa, lapisan kering dari luka tersebut, nggak harus. Jadi apa, ketika wudhu harus dikenakan air ke apa, keraknya luka, tapi apa, nggak, tanpa harus dikuliti, nggak, tanpa harus dibuang terlebih dahulu, kayak gitu. Kalaupun nanti setelah wudhu dia mengambil apa, lapisan keras tadi itu, mengambil lapisan keras dari lukanya ini, maka apa, tidak wajib untuk mengulang wudhunya, tidak wajib untuk mengulang wudhu. Jadi seperti itu. Ini untuk rukun yang ketiga, yaitu apa, membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya, dua siku dari dua tangan, wa ma alaihima, dan segala sesuatu, segala apa yang ada di atas keduanya, di atas kedua tangan. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat, rukun wudu. Rukun wudu yang keempat, apa itu? Mashur ra'si, yaitu apa, mengusap kepala. Mengusap kepala itu apa, bisa saja seseorang itu mengusap kulit dari kepalanya, atau mengusap apa, mengusap rambut di atas kepalanya, mengusap rambut di atas kepala. Ini seperti yang sudah dijelaskan yang apa, pada rukun-rukun sebelumnya. Membasuh muka, mohon maaf, mengusap kepala, ini apa? Ini juga rukunnya, yang termasuk rukun, yang termasuk fardu wudu,
itu hanya sekali usap saja. Sekali mengusap kepala hanya sekali saja. Usapan yang kedua, usapan yang ketiga itu apa? Itu termasuk sunnah. Jika dilakukan dengan niat ikhlas, maka apa? Ini termasuk ibadah, termasuk sunnah. Dia akan mendapatkan dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ditinggalkan tidak masalah. Yang penting sudah mengusap kepala meskipun hanya sekali. Dan mengusap, bedanya mengusap dengan membasuh. Membasuh tadi itu apa? Membasuh adalah mengalirkan air. Membasuh tangan, berarti apa? Mengalirkan air ke atas tangan. Membasuh muka, membasuh wajah, artinya apa? Mengalirkan air ke atas wajah kita, ke atas muka kita. Sedangkan mengusap itu adalah dengan sesuatu yang basah. Sesuatu yang basah, basahnya itu adalah dengan air yang mutlak. Basahnya adalah dengan air yang suci, mensucikan. Air yang suci, mensucikan. Tidak harus mengalir, tidak harus mengalir. Dia misalnya punya tangan dia sudah basah. Dilihat apakah basahnya ini karena air musta'mal, karena basuhan yang sebelumnya ketika membasuh kedua tangan, atau basahannya ini adalah basahan karena air yang mutlak. Kalau basahnya itu karena air mutlak, maka apa? Sah untuk apa? Mengusap kepala dengan tangan yang sudah basah ini. Jadi diusap, bisa digesek seperti ini, dijalankan di atas kepala, bisa juga apa? Hanya diletakkan seperti ini. Nah, hanya bisa juga diletakkan, hanya diletakkan tanpa digerakkan, tanpa digeserkan. Atau juga kalau misalnya punya sapu tangan, sapu tangannya ini basah. Sapu tangannya basahnya itu karena apa? Karena air yang mutlak. Makanya seperti ini juga diperbolehkan atau mencukupi jika digunakan untuk mengusap kepala ketika wudu. Jadi ada sapu tangannya basah. Nah, bisa diusapkan ke atas kepala ketika wudu. Ini mencukupi. Beda kalau misalnya tangannya itu atau sesuatu yang lainnya itu apa? Basahnya itu karena apa? Basahnya karena air musta'mal. Dia habis membasuh kedua tangan ini. Jadi posisinya dia itu sudah membasuh kedua tangan. Jadi apa? Jadi dia punya anggota tubuh dia ada yang basah, tapi basahnya karena apa? Karena basuhan, karena air yang musta'mal. Jadi tangannya dia tadi membasuh tangan kirinya menggunakan tangan kanannya. Jadi tangan kanannya ini apa? Sudah berisi air, sudah terkena basahannya itu adalah basahan air musta'mal yang sudah digunakan untuk apa? Sudah digunakan untuk membasuh tangan yang kiri. Kalau basahnya karena air musta'mal atau air yang lainnya, atau air yang sekiranya suci tapi tidak mensucikan, kena teh, kena kopi dan seterusnya, maka apanya seperti ini tidak sah untuk digunakan untuk mengusap kepala. Jadi intinya adalah basahnya itu karena apa? Karena air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan. Kemudian mengusap kepala. Itu ada kalanya seseorang mengusap kepala seluruhnya. Mashur ra'si, mengusap kepala. Mengusap kepala ini boleh seluruhnya au ba'dhihi, atau sebagian saja. Jadi sebagian dari kepalanya. Kita tadi bilang apa? Boleh mengusap kulit kepala dan juga boleh mengusap rambut yang tumbuh di kepala. Nah, apa? Misalnya mengusap separuh kepala. Nah, ini diperbolehkan, sudah mencukupi. Hanya seperempatnya saja, tidak masalah, sudah mencukupi. Hanya 1/5, 1/8, nggak masalah.
Bahkan di sini dijelaskan oleh Syekh, walau sya'ratan fi haddihi. Meskipun yang dia usap dari kepalanya itu hanya satu helai rambut, tapi satu helai rambut ini fi haddihi, berada di batas kepala. Jadi kemarin atau pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwasanya batas wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut secara normal. Kemudian kalau mau ke samping berarti kita tarik benang dari tempat tumbuhnya rambut, misalnya yang pada umumnya tempat tumbuhnya rambut secara normal, kita tarik benang atau tali ke mana? Ke kursiyul udhun. Kursiyul udhun itu dudukannya kursi. Dudukan kursi adalah dudukan tempat kacamata. Jadi tempat kacamata kita pakai itu, kita taruh batang atau itu ya. Batangnya kacamata itu di mana? Di atas atau di sela-sela telinga ini. Nah, ini namanya kursiyul udhun. Kita tarik seperti ini. Nah, jadi satu helai rambut dia boleh membasuh, boleh mengusap dari kepala itu hanya satu helai rambut saja. Tapi satu helai rambut ini yang dibasuhnya, yang diusapnya itu harus berada di batas kepala. Pertama, dia tumbuhnya di kepala dan dia itu masih berada di batas kepala. Kita tahu bahwa rambut itu ada ukurannya, ya kan? Kalau ukurannya panjang, maka maka ketika maksudnya mohon maaf, saya ulang sedikit. Di batas kepala ini maksudnya ketika kita tarik turun ke arah turunnya. Ketika kita tarik turun ke arah turunnya. Jadi baik rambutnya itu lurus, agak bengkok-bengkok, ataupun rambutnya itu keriting. Nah, ya seperti itu. Kalaupun kribo ataupun keriting, kadang itu hanya berada di atas sini saja, tapi padahal sudah panjang. Tapi nggak mau keluar. Artinya yang bulat aja di atasnya. Nah, ini apakah mencukupi mengusap yang ada di sini atau tidak? Maka caranya adalah kita tarik rambut tersebut kita tarik turun ke arah turunnya. Jadi arah turunnya rambut depan itu adalah ke depan. Kita tarik turun rambut samping, arah turun rambut samping adalah ke samping. Arah turun rambut belakang itu adalah ke belakang. Nah, kita lihat apakah masih mencukupi atau tidak, masih berada di batasannya atau tidak. Yang seperti ini, nah, mohon maaf, ini kita sebagai contoh aja, bukan adu istilahnya ya. Kalau adu ganteng nanti takut yang belum nikah nanti kasihan karena sudah kalah. Mohon maaf. Bukan itu maksudnya. Jadi kita lihat ini rambut tumbuh di mana? Rambut ini tumbuhnya di batas kepala. Tempat tumbuhnya sya'run nasiyah atau rambut ubun-ubun itu di mana? Di ubun-ubun kita, dan ini adalah termasuk batas kepala. Dan kita sudah jelaskan kemarin itu sekitar 8 tahun yang lalu itu dibilang bahwa rambut saya itu sudah tumbuh di luar kebiasaan, artinya sudah kotak. Nah, yang seperti ini jelas katakan batas tumbuhnya rambut secara normal di sini katakan. Nah, maka kita tarik turun. Nah, maka kalau misalnya seperti ini, dia hanya membasuh bagian yang sudah keluar ke sini saja. Sudah di luar batas kepala. Sudah di luar batas kepala. Kalau hanya yang dibasuh hanya ini saja, maka ini tidak mencukupi untuk mohon maaf. Kalau yang diusap, mohon maaf kalau tadi saya bilang membasuh, diganti. Kalau yang diusap itu hanya bagian rambut yang sudah keluar dari batas kepala, maka tidak mencukupi untuk wudu. Jadi harus membasuh, mengusap dari mana? Dari ujungnya, dari pangkalnya, dari tempat tumbuhnya sini. Nah, kalau yang sini nggak masalah.
Bisa dipahami ya. Ini kalau di depan. Kalaupun rambutnya itu apa namanya? Dia ini kan di sini di depan. Kalaupun rambutnya ini sekarang tidak diturunkan, Ustaz. Nah, dia itu sedang di sini, sedang di belakang. Tapi yang kena usapan dia itu hanya rambutnya sudah keluar sini. Nah, maka apa? Ini juga tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Ini perlu diperhatikan bagi yang rambutnya panjang, baik laki-laki dan juga terutama perempuan. Jadi seperti itu. Kemudian juga apa? Kalau misalnya apa rambutnya adalah rambut samping yang diusapnya, maka apa? Diperhatikan kalau dia tarik nggak sampai melewati telinga, nggak sampai melewati batas telinga. Yang belakang juga seperti itu, tidak melewati batas tengkuk kepalanya, kayak gitu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya perempuan rambutnya itu lumayan panjang, kalau misalnya sebahu itu termasuk pendek itu loh perempuan. Dia mengusap ketika wudhu yang diusapnya hanya bagian yang di yang sejajar dengan bahunya saja. Nah, yang seperti ini apa? Apakah mencukupi atau tidak? Tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Harus yang diusap itu haruslah yang berada di atas kepala, maksudnya yang berada di batasan kepala. Juga tidak termasuk mencukupi, tidak mencukupi jika yang diusap itu adalah bukan rambut yang tumbuh di batas kepala. Misalnya apa? Perempuan biasanya punya rambut yang sini, ini panjang. Rambut yang izarnya, rambut yang tumbuh sejajar dengan telinga, di depan telinga, ini apa? Panjang biasanya. Nah, yang kalau misalnya dia membasuh ketika mengusap kepala, dia hanya mengusap rambut yang di sini, maka sebenarnya dia tidak mengusap rambut kepala. Dia mengusap apa? Mengusap rambut wajahnya. Jadi di sini tidak mencukupi. Bisa dipahami di sini? Apa suara saya terputus-putus atau jelas? Insya Allah jelas, kata Ustaz Yusuf. Padahal dari kejauhan. Masya Allah. Insya Allah. Selanjutnya, al-khamisu, rukun atau fardu wudu yang kelima, yaitu apa? Ghuslu ar-rijlain. Ghuslu ar-rijlain, yaitu apa? Membasuh dua kaki. Yang dimaksud kaki ini itu apa? Al-qadam. Al-qadam. Jadi apa? Membasuh kaki itu adalah membasuh telapak kaki. Telapak kaki ini bukan hanya yang di bawah saja yang dimaksud. Yang dimaksud adalah telapak kaki yang bawah, atas, sampai kemana ini? Ma'al ka'bain, beserta dua mata kaki. Beserta dua mata kaki. Mata kaki itu yang mana? Apa istilahnya? Mata kaki atau al-ka'bu. Al-ka'b itu adalah al-azm, yaitu sebuah tulang. An-nati, al-azmun nati, tulang yang menonjol. Fi asfalis saq, yang berada di bagian bawah betis kita, di bawah betis. Jadi tulang yang menonjol di bawah betis. Jadi ada di kanan dan di kiri. Masing-masing kaki ada dua mata kaki. Masing-masing kaki ada dua mata kaki. Yang dalam dan yang luar. Yang dalam ada dua, yang luar ada dua. Nah, ini semuanya wajib dibasuh. Dibasuh ini artinya apa? Airnya harus mengalir. Airnya harus mengalir. Mengalir tadi itu apa? Mengalir tadi itu adalah, maksudnya itu adalah airnya itu ya, membasuh itu airnya mengalir di atas kaki, mengalir di atas kaki. Dan mengalir sekali lagi bukan berarti airnya harus banyak, harus mengalir berasal dari keran, bukan itu maksudnya. Yang penting mengalir itu adalah hanya mengalir di atas kaki, di atas anggota yang kita basuh,
Rasulullah itu ketika wudhu airnya nggak banyak, airnya tidak banyak. Ketika membasuh kaki sampai-sampai ini semua paham bahwasanya yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah membasuh. Tapi ketika itu para sahabat ketika melihat Rasulullah saking sedikitnya air yang digunakan oleh beliau untuk wudhu, dan ini sah, sampai-sampai sebagian sahabat mensifati seakan-akan Rasulullah itu hanya mengusap saja di atas kakinya. Artinya apa? Ini sudah mengalir, sudah. Tapi apakah harus menetes? Tidak. Yang digunakan oleh Rasulullah airnya itu sedikit. Tapi meskipun sedikit sudah mengalir. Meskipun mengalir tidak sampai menetes. Jadi kadang orang kalau menggunakan air ketika tangan sedikit gitu kan. Wajah juga sedikit, ketika kaki langsung keran dibuka lebar-lebar. Nah, bukan seperti itu. Rasulullah mengajarkan wudhu itu pakai air yang sedikit, tidak terlalu banyak, tidak israf, tidak apa istilahnya itu apa israf itu biasanya diartikan tidak boros menggunakan air, tidak menggunakan air secara berlebihan, tidak menggunakan air secara berlebihan. Rasulullah membasuh kaki beliau, meskipun beliau ini adalah membasuh kaki, airnya sudah mengalir, tapi apa? Airnya itu hanya sedikit. Airnya sedikit sampai-sampai para sahabat mengatakan ini seperti mengusap saja. Seperti mengusap, saking sedikitnya atau tidak terlihat terlalu banyak air yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berwudu. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang termasuk rukun itu adalah hanya sekali basuhan, sekali membasuh kaki. Basuhan yang kedua dan ketiga itu adalah basuhan yang sunnah. Basuhan yang apa? Basuhan yang sunnah. Yang fardu, yang rukun itu adalah sekali basuhan terhadap dua kaki beserta dua mata kaki. Jadi kakinya beserta dua mata kaki harus terkena semuanya. Mulai dari ujung kuku sampai ke tumit, sampai ke atas itu sampai ke mana? Sampai ke dua mata kaki. Dua mata kakinya ini sampai dibasuh atau tidak? Ataukah itu batasan dari basuhan kita sehingga tidak terkena, tidak harus mengenakan basuhan tersebut ke mata kaki? Tidak. Jadi apa? Mata kakinya itu harus ikut dibasuh juga. Bukan berarti batasnya adalah di bawah mata kaki, tidak. Tapi apa? Mata kaki harus kena basuhan ketika membasuh kaki. Tumit ini sering ditinggalkan oleh sebagian orang, ketinggalan karena apa? Terburu-buru. Nah, karena terburu-buru. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Wajib mengenakan air tersebut kepada segala sesuatu yang ada di dalam kaki kita, yang berada di kaki kita. Mulai dari rambut, kalau misalnya ada yang tumbuh di atas kaki, maka harus dikenai basuhan air juga ketika wudu. Kalau misalnya ada luka yang sudah mengering, ini tadi sudah dijelaskan, juga harus dikenai basuhan air. Tidak wajib mengupas terlebih dahulu luka yang mengering tadi, tapi intinya itu adalah harus terkena air, harus terkena basuhan air. Kemudian kotoran kuku yang ada di bawah kuku itu juga dilihat. Kalau misalnya kotorannya itu adalah berasal dari keringat yang sudah mengering, maka ini tidak harus dihilangkan ketika membasuh kaki untuk wudu. Kalaupun itu adalah kotoran yang berasal dari semacam tepung, tanah atau yang lainnya, maka ini termasuk sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu, dan ini harus dihilangkan ketika wudu. Pewarna kuku dan seterusnya. Nah, ini juga dilihat
Apakah pewarnanya itu sudah hanya mewarnai saja? Artinya hanya mewarnai itu artinya apa sih? Warnanya itu meresap. Yang tertinggal hanya warnanya saja, sudah meresap ke kulit, sudah meresap ke apa istilahnya ini, ke kuku, maka ini mencukupi. Artinya mencukupi apa? Tidak menghalangi air sampai ke kuku kita, ke kulit kita. Kalaupun misalnya di situ ada cat, artinya dia itu hanya membuat lapisan di atasnya, menempel saja di atasnya, membuat lapisan di atas anggota wudhu, maka harus dihilangkan karena seperti ini apa? Menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Kemudian baik tangan ataupun telapak kaki. Kadang kalau orang itu kerjanya kerja keras, kerjanya itu adalah kerja berat, kerjanya itu kerja berat, angkat kaki, jadi tukang apa gitu kan. Nah, atau dia itu apa, kerjaannya itu banyak jalannya. Nah, biasanya itu apa, di tangan itu semakin tebal, kemudian ada belahan-belahannya. Kaki juga semakin tebal dan ada belahan-belahannya. Air juga harus disampaikan ke dalam belahan-belahan tersebut. Jadi apa? Bukan hanya dibasuh di luarnya saja, tapi apa? Harus sampai ke sela-sela belahan dari tangan atau telapak kaki kita. Seperti itu. Saya kira untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Jika ada yang mau dipertanyakan, disilakan. Monggo. Kalau ada yang belum jelas atau perlu ditanyakan, dipersilakan. Ahlan wa sahlan. Mbak Syafira mau nanya apa? Mbak Sri Wahyuni, kemarin itu sudah ditanya tentang henna atau henna atau apa henna? Bukan henna, henna. Itu saya nggak tahu apa, saya nggak tahu apakah itu termasuk menghalangi air atau tidak. Intinya apa? Kaidahnya sudah kita sebutkan tadi. Apapun itu, jika dia itu hanya mewarnai saja, maka apa? Artinya warnanya ini meresap ke dalam kulit, meresap ke rambut kalau itu apa semir rambut, meresap ke kuku kalau itu adalah pewarna kuku. Kalau misalnya hanya seperti itu saja, maka tidak masalah. Ini tidak termasuk menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Kalau apapun itu, dia itu adalah lapisannya di atas kulit, ada lapisan di atas rambut, ada lapisan di atas kuku, maka apa? Yang seperti ini menghalangi sampainya air ke dalam anggota wudhu, dan ini tidak sah. Harus dihilangkan tersebut lapisan itu, kemudian apa? Dia basuh. Air bekas mandi biasa, artinya air bekas mandi biasa itu kalau misalnya airnya itu misalnya dia digunakan untuk mandi dengan niat menyegarkan tubuh saja, bukan untuk izalatun najas, bukan untuk menghilangkan najis, bukan juga untuk raf'ul hadas, bukan untuk mengangkat hadas. Nah, yang seperti ini maka airnya masih dikatakan air yang suci dan mensucikan selama apa? Selama dia tidak berubah warnanya dengan ketentuan-ketentuan tertentu, tidak berubah warnanya, rasanya, baunya, maka apa? Ini masih disebut dengan air yang suci dan mensucikan. Pada ada bab tersendiri akan kita bahas tentang air. Ada pembahasan tersendiri atau ada bab tersendiri yang membahas tentang air. Nah, yang seperti ini, jika air yang sudah kita gunakan untuk mandi, kemudian kita tampung lagi, mandinya ini mandi untuk menyegarkan tubuh saja. Karena ketika itu panas, maka kita menyegarkan tubuh, mendinginkan tubuh dengan mandi. Kalau misalnya airnya itu kita kumpulkan lagi, ini kemudian apa? Tidak berubah karena sabun, tidak berubah karena sampo atau odol atau apapun yang lainnya.
dengan ketentuan-ketentuan tertentu, maka di sini dikatakan airnya masih suci, mensucikan, diperbolehkan untuk digunakan berwudu atau digunakan mandi lagi dengan niat bersuci, dengan niat mandi wajib. Kalau misalnya mandinya itu adalah mandi wajib, maka apa? Maka mandi wajib itu apa sih? Mandi setelah suci dari nifas, mandi setelah suci dari haid, mandi maksudnya berhenti dari haid, berhenti dari nifas, kemudian apa? Mandi suci, mandi wajib, mengangkat hadas besarnya, atau mengangkat mandi wajib dengan niat apa? Mengangkat hadas berupa apa? Junub, habis keluar air mani atau berhubungan badan suami istri dan seterusnya. Maka apanya seperti ini, air yang sudah kita gunakan ketika basuhan yang mengenai tubuh kita, basuhan ini adalah basuhan yang fardu, maka apa? Maka di sini airnya dikatakan air musta'mal. Dan air musta'mal tidak bisa lagi untuk kita gunakan untuk berwudu ataupun menghilangkan najis ataupun apa mengangkat mandi, mengangkat apa hadas besar. Jadi bisa dipahami ya, Mbak Safira. Jadi yang kita bahas ini adalah air yang kita gunakan untuk wudu, mohon maaf, mandi besar, dan ini sudah mengenai tubuh kita. Bukan berarti apa? Bukan berarti ini air yang masih ada di bak, kita sudah mengambil dari situ, kemudian maka apa? Air yang masih tertinggal di bak itu, maka masih dikatakan air yang suci, mensucikan, bisa digunakan untuk wudu. Masalah make up saya tidak tahu, Mbak Citra. Mohon maaf. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, saya akhiri cukup sekian dulu. Terima kasih sudah hadir. Semoga semuanya bisa istiqomah. Semoga yang kita sampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca bersama-sama tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.